Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 21 Juni 2022. Kita akan memulai tanggung jawab dan rencana hidup kita di hari yang baru ini. Mari kita sejenak bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami akan melakukan berbagai tanggung jawab dan aktivitas kami. Kami menghampiri-Mu dalam persekutuan kami, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Ayat 13 akan saya bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Amin firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22 diberi tema persekutuan yang utuh. Sifat membeda-bedakan masih sering menjadi persoalan dalam hidup manusia, dan akibatnya adalah perseteruan. Keutuhan jemaat kadang-kadang terganggu karena ada yang merasa lebih benar, lebih penting, lebih berkuasa, lebih berjasa, dan lain-lain sebagainya. Yang disebut gereja adalah orang-orang yang percaya. Dengan demikian, yang gereja adalah setiap anggota jemaat. Gereja artinya persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Jadi kalau dikatakan orang-orang, berarti jemaat itu terdiri dari beberapa atau banyak anggota, dan tentu berasal dari berbagai latar belakang. Namun dari kepelbagaian latar belakang itu, semua telah berada dalam satu persekutuan yang utuh. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 27 dikatakan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang mempersatukan. Manusia yang sudah jauh dari Allah karena dosa telah dipersatukan kembali di dalam Dia. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, gereja dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dalam rangka menyaksikan kasih Kristus terhadap dunia ini. Dan dalam rangka kesaksian itu, gereja perlu memelihara dan merawat keutuhan,
persekutuan sehingga dapat menjadi teladan bagi dunia. Keutuhan persekutuan merupakan kekuatan bagi umat Allah dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena dengan persekutuan kita dapat saling menopang, mengasihi, dan peduli satu dengan yang lain demi terwujudnya satu keluarga Allah yang hidup dalam damai sejahtera. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk menerjemahkan firman ini dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami hari ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami berseru Tuhan Engkau senantiasa memampukan kami, menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam kesatuan. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus hidup di dalam kasih, saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah Bapa dalam sorga, berkati ya Tuhan kami hari ini dalam melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, hikmat, dan firman-Mu menjadi pegangan bagi kami dan penuntun bagi kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan pada saat ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang bergumul dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.